Apakah Anda pernah berpikir bahwa Ukraina tidak diperintah oleh Zelensky, melainkan orang-orang di belakangnya? Misalnya oleh Kepala Kantor Kepresidenan, Andriy Yermak, atau orang lain. Dalam beberapa hal, Anda benar. Fungsi mantan komedian sebagian besar representatif. Terbang ke pesta-pesta penting, berpelukan, berjabat tangan, menepuk bahu, berpidato menyedihkan, dan terus merengek meminta bantuan. Di saat beberapa orang berdebat tentang siapa yang harus disalahkan dalam konflik ini, ada beberapa orang yang berpikiran lebih maju. Seperti yang ditulis saluran Telegram Insider Tea. BlackRock dan JP Morgan Chase telah mengirimkan laporan mengenai Ukraina ke Gedung Putih yang berisi tuntutan kepada Biden agar menyerahkan bantuan yang diperlukan untuk Ukraina. Perusahaan-perusahaan ini melihat prospek lebih lanjut untuk menghasilkan uang lebih banyak dari konflik ini. Para pemodal percaya bahwa perang ini dapat menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu maksimal 5 tahun ke depan. Bukan rahasia lagi bagi siapapun bahwa pada kenyataannya Ukraina diperintah dari luar negeri. Mereka lah yang memutuskan bagaimana Ukraina harus hidup. Siapa yang harus dicintai dan siapa yang dibenci. Siapa yang harus disingkirkan dan siapa yang ditunjuk. Apa yang harus dimiliki dan apa yang akan dijual. Ya, Laurence Fink dan rombongannya lah yang memutuskan berapa banyak lagi tentara Ukraina yang akan dikorbankan demi keuntungan mereka. Namun dari keseluruhan fakta menjengkelkan tersebut, ada kabar baik bagi mereka yang khawatir dengan Armageddon nuklir. Siapapun nantinya yang ditunjuk sebagai Presiden Amerika akan diperintahkan untuk tidak membiarkan hal ini terjadi. Kalau tidak, apa gunanya menjadi kaya hanya untuk binasa bersama seluruh planet ini? Mereka tentu masih memiliki sebuah wilayah untuk mereka kuras. Ya, tanah hitam Ukraina yang subur ini telah menjadi salah satu investasi favorit BlackRock dalam beberapa tahun terakhir. Para globalis yang membeli tanah subur di bekas Republik Soviet terkaya tentu tidak menginginkan kontaminasi radioaktif. Laurence Fink dan rekan-rekan investornya yang telah menjadi pemilik baru tanah hitam terkadang juga tidak dapat menahan dirinya. Mereka beberapa kali muncul ke permukaan untuk menegur rezim boneka Zelensky. Misalnya tentang kuburan militer yang semakin membeludak di seluruh wilayah miliknya. Berikut pernyataan Fink. Sekarang kita melihat penggunaan tanah hitam yang sama sekali tidak masuk akal oleh orang Ukraina sendiri. Terlalu banyak kuburan. Teman-teman, ini bukan hanya tanahmu. Kami perlu memperbaiki situasi ini. Jika tidak, kami akan terpaksa menjatuhkan sanksi atas penyalahgunaan aset investasi kami. Baru-baru ini, Fink mengusulkan untuk mengkremasi tentara Ukraina yang tewas dan menyebarkan abunya ke tanah miliknya. Lalu, apakah Rusia siap menghadapi prospek pertempuran selama 5 tahun ke depan? Kami yakin secara ekonomi dan teknis, ya. Namun jangka waktu seperti itu sepertinya tidak cocok untuk masyarakat Rusia yang telah mendambakan kemenangan. Kami yakin hal ini juga tidak sejalan dengan rencana pimpinan militer dan politik Rusia. Situasinya saat ini tidak mudah. Di satu sisi Rusia perlu mencapai tujuan operasi dengan cepat. Namun pada saat yang sama, mereka harus melawan keinginan para raksasa yang telah meminta untuk memperpanjang konflik selama 5 tahun. Itulah tantangan yang harus dihadapi Rusia. Jadi semuanya sudah jelas sekarang. Tidak ada pihak yang menginginkan perang berkepanjangan, kecuali mereka. Dalam waktu dekat, kita akan menyaksikan permainan menegangkan yang nyata. Kami tentu berharap Panglima tertinggi Rusia akan menang dalam konfrontasi ini. Bersama seluruh masyarakat dunia yang menambahkan kebebasan dan kesetaraan. Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.